Kalau kita nih mazhab Syafi'i misalnya bermakmum kepada, bukan dalam keadaan darurat ya, bukan dalam keadaan darurat. Artinya kalau darurat itu seperti tadi di Mekah kita bisa taufik. Tapi kalau dalam keadaan yang tidak darurat kayak di sini, maka menurut mazhab kita ini tidak sah bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah. Kenapa? Karena syarat berjamaah itu diantaranya tidak boleh mengetahui imamnya batal. Tidak boleh mengetahui batalnya sholat imam. Ya kalau imam tidak baca basmalah berarti kan batal. Kita bermakmum kepada orang yang batal, maka tidak boleh. Nggak boleh, nggak sah hukumnya. Karena salah satu syarat berjamaah harus begitu. Ya, jadi ya mufarokoh. Mufarokoh itu berarti kita memisahkan diri dari imam, sholat sendiri. Ya karena kita tidak menganggap bahwa sholat imam tidak sah dalam pandangan mazhab Syafi'i. Sama seperti orang kalau kita bermakmum kepada imam, kita ngelihat di baju imam ada tai cecek misalnya, imam nggak tahu, tapi kita tahu di belakangnya orang di sini, di pecinya atau di bajunya misalnya, kita harus mufarokoh, nggak bisa ikutin imam, karena tahu sholat imam batal, jangan diikutin orang dia nggak sholat, batal. Kecuali kalau misalnya imamnya junub kita nggak tahu. Ya, tahu nggak? Imam junub kan nggak tahu kita, sholat aja makmum, tahu habis sholat, waduh kata imam, tadi belum mandi ya, kita nggak tahu itu mah. Nah itu baru sah. Tapi kalau yang kita tahu betul sholat imam batal, kita tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya batal. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Gini, kalau kita bermakmum, intinya gini aja, bermakmum itu maka kita tetap harus berikhtiar, harus berhati-hati dalam satu kan, dalam ibadah itu intinya harus berhati-hati dalam segala hal, termasuk bermakmum pada imam misalnya. Tadi misalnya yang bacaannya cepat, ya bisa saja ya menurut beliau, menurut mereka itu bacaannya sudah sesuai, kemudian cukup syarat dan rukunnya. Tapi kalau menurut saya alangkah baiknya ya mencari yang lain aja dah gitu, yang lebih aman, yang menurut kita lebih meyakinkan kita. Karena saya juga melihatnya bagaimana ya, sulit ya, sulit lah gitu. Ya. Kalau dia baca surah Bismillahnya itu disirkan kan, tapi dia baca, bukan nggak dibaca, tapi disirkan tanpa kedengaran jamaah. Iya nggak masalah kalau dibaca nggak masalah. Iya. Yang penting dia baca nggak pak gitu. Terus yang terakhir masalah mazhab tadi, kalau kita kan kadang-kadang begini, sesuatu kita buru-buru, kita ambil buru dari rumah, tapi waktunya itu mendesak, kemudian saya menyentuh ya orang di jalanan, perempuan atau apa gitu ya, kemudian saya langsung sholat aja. Jadi kan kalau kata Ustaz, kita boleh ngikutin mazhab itu namanya bertaklid kalau tidak salah dia. Taklid. Sholatnya kita boleh ngikutin dia, tapi kan kita tidak mengikuti wudunya yang tadi, wudunya kan, wudunya. Mungkin di sholatnya kita sah, tapi di wudunya kita tidak mengikuti mazhab yang kita ikuti tadi. Nanti seperti apa? Tapi kalau kata Ustaz tadi boleh bilang kalau di Mekah itu boleh bakar-bakar pakai macam aja boleh kan. Tapi kalau tetap di sini kan dalam kondisi darurat, apa ya itu masih bisa dimau seperti itu. Gini. Iya, jadi kalau di sini Indonesia untuk taufik itu sulit kita memperbolehkan taufik. Taufik itu ngambil mazhab orang lain yang mudah-mudahnya aja. Misalnya pas lempengan itu pas lempengan membatalkan sholatnya, kita ingat mazhab lain nggak boleh. Jadi kalau kita bisa bersentuhan kulit gimana pun juga, maka tetap kita harus wudu lagi. Kemudian kita saya ngejar jamaah misalnya, iya betul jamaah sunnah, tapi ini dalam mazhab kita membatalkan sholat, membatalkan wudu. Nggak bisa, nggak boleh kalau di sini, kalau di sana itu, kalau di kalau di Haram Makkah, kalau lagi tawaf itu kita sulit. Kalau lagi sholat sih bisa, kalau lagi jamaah doang bisa, kita jaga wudu kita, ya. Tapi kalau lagi tawaf itu nggak mungkin kita menjaga wudu itu menurut mazhab Syafi'i itu nggak mungkin. Udah nggak mungkin aja. Karena kita misalnya lagi jaga sekalipun, kalau gitu
Ada dari belakang, kadang nyerobot dari belakang, dari samping, dan itu pasti kita bersentuhan. Nah, itu maka kemudian kalau kita pakai mazhab Syafi'i sudah selain sulit menjaga wudunya, mau ketemu wudu juga tempatnya jauh. Nanti balik lagi ke barisan, susah lagi. Nah, itu ada banyak madharat kalau kita menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Makanya di sana tuh kenapa boleh talfik? Karena kan kebanyakan banyak orang awam juga kalau kita jelasin menurut mazhab ini mazhab itu, mazhab Syafi'i aja kagak ngerti, apalagi mazhab yang lain kan gitu. Makanya karena banyak orang awam udah pakai aja. Di situ kemudian menjadi darurat untuk memperbolehkan talfik. Talfik itu mencampur adukan mazhab, itu ngaduk mazhab. Ya, penting artinya ngambil pendapat yang ada yang memperbolehkan gitu boleh. Itu namanya dalam keadaan darurat. Kalau kita kan di sini misalnya antum misalnya buru-buru dari rumah udah wudu atau di jalan senggolan, wah ketinggalan jamaah nih. Itu nggak ada daruratnya. Karena sebetulnya gini, kalau kita mau jamaah, ya kalau kita mau berjamaah nih, mau berjamaah itu kita nggak boleh buru-buru. Harusnya. Iya harus santuy aja. Dipersiapkan. Artinya kalau memang pengen dapat yang fadilah takbiratul ihram bersama imam, berarti kita harus lebih dulu jalannya. Kalau kita misalnya jalan sudah pasti akan tertinggal jadi masbuk, kita pun nggak boleh buru-buru, sedapatnya aja. Karena kalau buru-buru pun nanti kita sholat itu dalam keadaan yang kurang khusyuk. Nah, juga buru-buru datang pasti ngos-ngosan walaupun cuma sebentar. Lari dari luar musola dalam musola tuh, wah imam, Allahu Akbar. Kan gitu ya, kita kayak mau lari-lari lah, kurang lebih begitu. Sedangkan afdal dalam sholat itu sebelum kita sholat, kosongkan pikiran kita dulu, kemudian persiapkan diri kita mau sholat, supaya sholat ketika kita sholat itu kita udah nggak mikirin yang lain-lain. Kadang-kadang yang begitu aja ada aja yang kelintas mah, yang lewat di pikiran kita kan ada aja, ya enggak? Nah, itu dalam masalah taklid. Jadi taklid itu gini, kalau taklid itu maknanya mengikut. Nah, dalam cara taklid itu aturan yang benar adalah kalau kita taklid ke mazhab yang lain, maka harus satu qadiyah, harus satu ketentuan hukum. Salat ya ketentuan salatnya kita ikut mazhab yang lain. Itu cara taklid. Kalau tidak begitu namanya talfik. Misalnya kita tadi misalnya cuman wudunya doang, salatnya tetap dengan mazhab yang lain, namanya talfik. Nyampur-nyampur. Nah, nyampur-nyampur mazhab ini tidak diperbolehkan oleh mazhab yang 4 kecuali dalam keadaan darurat, seperti di keadaan di Haram Mekah tadi, atau misalnya seperti dalam keadaan yang perang, ada bencana yang susah ya gitu. Nah, itu baru boleh. Dalam keadaan seperti itu baru talfik diperkenankan lah. Kalau kurang lebih gitu.